kawan ASN, di era digitalisasi saat ini, hoax, misinformasi, dan disinformasi merupakan tantangan bela negara karena berkaitan dengan isu aktual saat ini. Karena hal tersebut dapat mengancam persatuan, stabilitas, dan ketahanan nasional. Hoax, misinformasi, dan disinformasi tersebar baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja di ruang digital saat ini melalui berbagai macam platform media sosial. Menurut data Komdigi, melalui siaran persnya, menyatakan bahwa sebanyak 1.674 isu hoax telah diidentifikasi sepanjang 1 tahun terakhir, yaitu selama periode Oktober 2024 sampai periode Oktober 2025. Dengan perkembangan dunia teknologi digital saat ini, kita pastinya sudah familiar dengan AI, yang mana AI mampu menghasilkan teks, gambar, video, bahkan suara yang terlihat sangat meyakinkan. Disinilah literasi media menjadi kunci. Lantas, sebagai calon ASN, apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud bela negara kita berkaitan dengan literasi media dan AI dalam menghadapi hoax, misinformasi, dan disinformasi di era digital? Untuk mencegah informasi hoax, kita harus memeriksa sumber. Pastikan sumber informasi itu bersumber dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Untuk mencegah informasi hoax, ketika menerima sebuah berita, kita wajib membandingkan informasi tersebut dari satu sumber dengan sumber yang lain. Perkembangan dunia digital menuntut kecerdasan intelektual dan emosional. Setiap individu harus mampu mengendalikan emosi dan bersikap bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Jadi teman-teman ASN wajib saring sebelum sharing. Dari contoh-contoh tersebut, literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi secara kritis. Sebagai calon ASN, kita harus membiasakan diri untuk memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan tidak mudah terpancing emosi sebelum membagikan konten. Guru itu beban negara. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Assalamualaikum, pemberitahuan bagi seluruh warga Jawa Timur. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silahkan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma 500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Pengiriman bisa hari ini, surat-surat lengkap bisa atas nama sendiri. Inilah 3 kepala daerah, yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang videonya diedit para pelaku untuk penipuan. Dari video tadi, kita seharusnya dapat menyepakati satu hal, yaitu saat ini hoax, misinformasi, dan disinformasi tidak lagi dibuat hanya oleh manusia, tapi juga dengan bantuan AI. Dan yang paling berbahaya saat ini yaitu deepfake AI, yang merupakan teknologi kecerdasan buatan yang bisa memalsukan wajah, suara, atau gerak seseorang sehingga tampak sangat nyata, padahal tidak pernah terjadi. Berdasarkan data saintifik, AI mencatat peningkatan 550% konten deepfake dalam 5 tahun terakhir. Itu menunjukkan secara nasional maupun global ini masalah serius, yaitu berkaitan dengan masalah privasi, keamanan di ruang digital, hingga masalah regulasi penggunaan AI. Namun dalam lingkup paling dasar, yaitu bagi diri kita sendiri, khususnya bagi seorang calon ASN, apa yang dapat kita lakukan?
AI saat ini sudah merubah cara kita hidup dan bekerja. Oleh karena itu, penting bagi kita, khususnya bagi calon ASN, untuk melek teknologi dengan mempelajari dan mengetahui tentang AI. Hal ini berkaitan dengan sikap proaktif dan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola perubahan lingkungan strategis saat ini. Dengan mengetahui tentang AI, kita jadi memiliki kesadaran bahwa AI bisa digunakan untuk kebaikan dan kejahatan. Sehingga kita tidak tertipu dengan deepfake AI. Oleh karena itu, kami mengajak semua orang, khususnya calon ASN, untuk berkomitmen mengedukasi diri sendiri serta orang lain dalam literasi digital dan AI untuk melawan hoax, misinformasi, dan disinformasi, sehingga saya berkomitmen cek sumber sebelum berbagi. Tidak meneruskan berita sebelum tahu kebenarannya. Berbagi informasi dari sumber terpercaya. Tidak mudah terprovokasi berita bohong. Mengedukasi keluarga dan orang terdekat. Mendukung literasi digital. Konsisten melawan hoax, misinformasi, dan disinformasi. Memiliki kemampuan yang baik dalam dunia digital. Menjunjung tinggi moral dan etika di dunia digital. Dan ingat, sebuah slogan bahwa saring dulu sebelum serap dan sharing. Terima kasih.